Tak mau dibeda-bedakan, benarkah Erick Thohir dibuat terharu oleh para pemain timnas Indonesia? Jelang laga uji coba, ini dia 3 cara agar timnas Indonesia tak terbantai Iran. Jadi amunisi baru, ini dia respon Martin Paes saat diperkenalkan Erick Thohir ke publik tanah air. Sambut Piala Asia, benarkah anak Sintayong beri pesan untuk skuad Garuda jelang tampil di Piala Asia? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, Erick Thohir terharu melihat pemain timnas Indonesia kompak mengambil sikap jelang Piala Asia 2023. Mereka tak mau dibeda-bedakan antara pemain naturalisasi atau penggawa lokal. Publik sepak bola Indonesia memang kerap kali membeda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi. Namun tim asuhan Sintayong itu meminta agar hal tersebut tidak jadi perdebatan. Mereka lalu kompak mengunggah foto kebersamaan saat melakoni pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Tak hanya pemain, Sintayong juga ikut-ikutan mengunggah foto yang sama. Erick Thohir mengatakan pastinya tidak enak jika ada yang membeda-bedakan pemain timnas Indonesia, sebab situasi itu secara tidak langsung mempengaruhi kondisi internal skuad Garuda. Begini tentu resikonya, sebagai pelatih dan pemain ada tekanan. Kalau saya melihat ini sesuatu yang luar biasa saat pemain bersatu, apalagi di tengah-tengah persiapan besar, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu salut dengan kekompakan timnas Indonesia. Hal itu sangat penting menjelang tampil di Piala Asia 2023. Saya apresiasi, saya cek kemarin, saya telepon langsung apa disuruh apa tidak. Ternyata mereka konsolidasi sendiri, saya terharu. Itulah Indonesia, kami dalam membangun kekuatan tak bisa menutup mata kita, bisa sendiri. Contoh seperti kerjasama hari ini, ucap Erick Thohir. Ya, seperti yang diketahui, PSSI tengah mengurus proses naturalisasi kiper keturunan yang bermain satu liga dengan Lionel Messi. Ya, sebut saja dia adalah Martin Paes. Usai diperkenalkan Erick Thohir ke publik tanah air, Martin Paes memberikan respon yang cukup menarik perhatian. Kiper FC Dallas itu memang tengah berada di Indonesia untuk memulai proses naturalisasinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi Paes akan menjalani proses naturalisasi. Keduanya telah bertemu di Jakarta pada Senin 8 Januari 2024 yang terlihat dari unggahan Erick Thohir di akun Instagramnya. Respon Martin Paes lalu menuai sorotan. Kiper berkebangsaan Belanda itu mengomentari unggahan Erick Thohir dengan emoji memohon dan serta hati. Lantas komentar itu diserbu netizen tanah air yang berharap Martin Paes dapat meningkatkan persaingan di posisi kiper timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir merasa campur aduk saat mengetahui Paes mau memperkuat timnas Indonesia. Dia menilai kehadiran pemain keturunan Indonesia itu akan menambah warna dalam skuad Garuda nantinya. Ini investasi, dia sendiri mau memperkuat timnas. Terharu enggak? Saya mah luar biasa, kata Erick Thohir. Erick mengatakan kiper berusia 25 tahun itu mendapat dukungan dari keluarganya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun menjadi kabar yang cukup baik pastinya buat Paes. Kiper utama FC Dallas ketika dia ketemu neneknya, orang tua, untuk pamitan memperkuat timnas Indonesia. Nangis keluarganya, jelas Erick Thohir. Tentu proses panjang akan dilewati oleh Paes untuk dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Dia akan menyusul sejumlah nama yang juga akan memulai proses naturalisasi seperti Ragnar Oratmangun dan Nathan Jo Aon. Kabar selanjutnya datang dari anak pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya, sebut saja Shin Jae-won. Shin Jae-won memberikan pesan penyemangat kepada ayahnya dan skuad timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan terjun di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar mulai Jumat 12 Januari mendatang. Barangkali Anda lupa, tim Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jelang tampil di Piala Asia, Indonesia mendapat dukungan dari anak Sintayong yakni Shin Jae-won.
Shin Jae-won mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil bagus di Piala Asia 2023. "Mari kita meraih hasil yang terbaik di Piala Asia," kata Shin Jae-won saat mengomentari video unggahan Instagram timnas Indonesia ketika Shin Taeyong menjalani sesi foto. Sebelum tampil di Piala Asia, timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Iran yang akan berlangsung pada Selasa malam di Doha, Qatar. Laga Indonesia versus Iran menjadi pertandingan uji coba terakhir bagi kedua negara sebelum tampil di Piala Asia 2023. Indonesia yang dilatih Shin Taeyong akan berusaha tampil lebih baik setelah menelan 2 kekalahan saat uji coba melawan Libya. Pertahanan Indonesia yang tampil buruk saat melawan Libya diharapkan bisa menunjukkan permainan yang lebih baik dalam pertandingan ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Iran dalam pertandingan uji coba di Qatar. Kini Indonesia akan beruji coba menghadapi tim yang lebih kuat, yaitu Iran. Sektor pertahanan Indonesia menjadi lini yang benar-benar bakal diuji lewat serangan tajam Iran. Namun setidaknya ada 3 cara yang bisa dilakukan Indonesia agar tidak terbantai oleh Iran. Berikut uraiannya. Yang pertama, waspada serangan udara Iran. Pemain timnas Indonesia harus mewaspadai serangan-serangan bola atas yang dilancarkan Iran, baik lewat bola mati melalui tendangan pojok atau tendangan bebas maupun umpan silang. Jordi Amat dan kawan-kawan harus bisa fokus baik dalam komunikasi serta kuat dalam duel udara. Selain itu, penjaga gawang Indonesia juga harus bisa tampil reaktif dan responsif dalam menghalau serangan-serangan udara Iran. Yang kedua, transisi negatif harus cepat dan disiplin. Para pemain timnas Indonesia juga harus cepat dan disiplin, khususnya dalam melakukan transisi negatif atau transisi dari menyerang ke bertahan. Hal ini harus diperhatikan oleh timnas Indonesia karena Iran memiliki permainan menyerang yang sangat cepat dan tajam. Iran biasa memainkan permainan progresif dengan selalu mengalirkan bola ke depan secepat mungkin lewat umpan pendek 1-2 sentuhan ataupun umpan direct. Yang ketiga, pressing ketat. Para pemain Indonesia harus bekerja keras dan mengeluarkan tenaga ekstra untuk aktif dalam melakukan pressing ketat terhadap lawan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan jangan membiarkan para pemain Iran leluasa memainkan bola dari kaki ke kaki. Dengan pengawalan yang cepat dan ketat tanpa pelanggaran, diharapkan Iran kesulitan dalam mengembangkan permainan. Selain itu, tentunya tidak ada lagi kesalahan mendasar seperti salah passing atau kontrol, serta menghindari terulangnya blunder yang dilakukan pemain belakang Indonesia seperti yang terjadi saat melawan Libya.